Alright guys, welcome back again with me. Di update video kali ini kita akan ngebahas sedikit situasi daripada yang terjadi di China. Jadi sebetulnya sesuai dengan judulnya, ini sedikit banyak menurut pandangan saya, China saat ini krisis ekonomi yang terjadi di sana itu bisa memicu krisis ekonomi global. Jadi bisa membuka sebuah potensi di mana akan ada efek domino terhadap krisis ekonomi di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Indonesia ya. Jadi memang saat ini yang menjadi problem adalah buat teman-teman yang udah following berita dari China adalah kondisi di mana perbankannya saat ini itu failing ya teman-teman. Mulai gagal bayar ya. Jadi demonstrators hold banners during a protest over the freezing of deposits by rural-based banks outside of People's Bank of China building in Chengzhou ya, Henan province ya. On July 10, the shuttered rural banks are minions in China financial system, Reuters. Jadi memang ini kayak kita bisa bilang apa ya, mungkin kayak kasus Bank Senturi kali ya kalau di Indonesia gitu. Ada bank yang kena problem, terus dananya atau depositnya para nasabah itu nggak bisa dicairkan, akhirnya nggak bisa di withdrawal, dan ya bisa membuat kondisi orang Chinese saat ini itu rush duitnya mereka. Dan kalau misalkan hal itu terjadi, harusnya ini bisa berdampak terhadap seluruh ekonomi secara global, karena tentu saja akan mempengaruhi juga kondisi yang ada di China saat ini ya. Itu yang pertama. Jadi efeknya itu sebetulnya kalau misalnya kita lihat ya, saya doing research, basically a lot of research teman-teman tentang kondisi ini, makanya saya juga baru bahas ya. Cuma yang pasti saat ini mereka menyalahkan situasi dari COVID-19. Sebetulnya kalau menurut pandangan saya sih sebetulnya bukan COVID-19 banget yang memberikan impact paling besar ya. Even bigger impact itu harusnya datangnya, nih ini saya setuju dengan kondisi yang disampaikan di sini pada artikel ini ya. The property crash is the bigger problem compared with the zero COVID policy ya. Property crash yang dimaksudkan tuh sebetulnya adalah masalah krisis Evergrande yang kita udah tahu dari awal tahun 2022 ini, dan sampai sekarang itu belum solve problemnya ya. Ini masih dianggap sebagai krisis di China saat ini. Dan kalau misalnya kita ngelihat situasinya ya, ini saya nggak mau terlalu panjang ngebahas ya tentang daripada kondisi yang ada di China sendiri ya. Yang pasti adalah kita ngomongin situasi ini tuh menurut saya nih, ini sebagai sebuah warning ya, sebuah warning bahwa akan ada potensi krisis yang lebih besar lagi. Jadi saya cukup setuju dengan statementnya Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa tahun depan itu ada kemungkinan kondisi akan lebih parah lagi, lebih buruk lagi. Makanya teman-teman make sure kalian nonton video yang saya ngebahas tentang fundamental siasat pemerintah Amerika, bukan yang ini. Fundamental rangkaian event kayaknya bukan yang ini. Nah ini teman-teman ya, harusnya agenda tersembunyi di balik kebijakan baru yang akan disahkan di Amerika Serikat. Jadi sebetulnya ini kita ngebahas tentang lebih banyak seputar bahwa Amerika itu sebetulnya terlilit hutang yang luar biasa besar, dan saya rasa teman-teman pasti tahu gitu ya dengan situasi tersebut. Dan di sini Amerika juga maksudnya di sini juga harusnya di Indonesia sendiri kita tahu ya, sekarang spendingnya pemerintah itu, government itu lebih banyak ke arah mana, yaitu lebih ke subsidi bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Kalau misalnya situasi itu diteruskan, sebetulnya cepat atau lambat itu seperti bom waktu ya, dimana krisis akan menghampiri kita, negara akan memiliki hutang yang sangat-sangat luar biasa besar kalau misalkan pemerintah nggak mengambil kebijakan fiskalnya untuk membatasi subsidi ya. Makanya kalau teman-teman tahu harga minyak listrik itu katanya naik ya teman-teman, harga bensin maksudnya itu naik sebetulnya karena di awal itu sudah terlalu besar subsidinya. Jadi memang kalau misalkan pemerintahnya itu nggak mencoba untuk solve problem ini dengan membagi bebannya ya, bisa dibilang ke masyarakat ya, dalam arti ya kita harus tahu dulu nih teman-teman, selama ini kita disubsidi nih. Subsidi ini menyebabkan hutang yang semakin membengkak. Jadi kalau misalnya kita komplain ke pemerintah, Indonesia pemerintahnya cuma bisa ninggalin hutang ya. Ya karena memang kita subsidinya terlalu banyak gitu loh. Ada BPJS, kemudian ada ya bensin, kemudian selain bensin ada apa lagi sih ya teman-teman? Cobalah ya mention satu persatu, ditulis di kolom komentar. Jadi memang
ini kondisi krisis yang terjadi di China bisa menjadi tren ya. Memang sih negara kita ini adalah negara komoditi. Lebih banyak hasil alamnya ya yang bisa mensupport negara kita untuk bisa bounce back. Cuma permasalahannya adalah apakah di sini kita benar-benar bisa selamat kali ini ya. Karena yang saya lihat ini krisis yang terjadi di China kali ini itu dampaknya bisa jauh lebih besar, jauh lebih parah dibandingin krisis ekonomi di tahun 2008. Di mana 2008 itu banyak banget orang yang nggak bisa bayar utangnya ya, jadi terlalu banyak dikasih KTA atau utang kredit tanpa anggunan. Orang-orang ngambil rumah dengan harga yang lumayan murah, maksudnya murah tuh dalam arti ya istilahnya mereka dikasih pilihan lah ya. Ya pokoknya gitu ya teman-teman ya. Kasus 2008 setahu saya itu karena housing price ya. Sorry banget saya bikin video ini kayaknya dalam keadaan sedikit udah nge-hype ya, udah nge-fly ya teman-teman. Jadi tetap teman-teman saya harus deliver informasi ini karena sekarang kita ngelihat posisi harga Bitcoin. Posisi harga stock market, dolar yang terus menguat, inflasi yang sangat tinggi, suku bunga yang berencana akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun nanti, bahkan dengan target itu di kisaran 3,5% sampai 4%. Otomatis hal ini akan menjadi problem buat kita semua. Problemnya tuh apa? Dari sisi financial market itu pasti akan terkena dampak. Jadi mungkin saya bisa katakan ya teman-teman bahwa situasi market saat ini itu betul-betul jauh dari kata bull run. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman buat yang berencana untuk invest di Bitcoin, saya cuma bilang pelajari dulu lebih detail tentang kondisi digital asset ini, tentang kondisi crypto asset ini, ya, tentang fungsi daripada blockchain dan apakah blockchain tersebut itu bisa dimanfaatkan ya untuk kita ke depannya gitu loh. Apakah di sini Bitcoin dengan kapasitas maksimal supply dan lain sebagainya itu betul-betul bisa menjadi sarana aset investasi yang oke dan ideal. Dari situ kalian baru tahu kalau kalian merasa confident dengan sistem perbankan di dunia ini yang begitu parahnya ya, yang begitu luar biasa korupnya. Lalu kalian believe bahwa Bitcoin itu akan menjadi potensi reserve currency di dunia nantinya. Well, I think teman-teman, invest di kondisi seperti sekarang ini itu sebenarnya adalah kondisi yang lumayan ngeri-ngeri serem ya. Soalnya gini, sekali lagi saya pengen sampaikan ke teman-teman, kalau kalian berencana untuk investasi, make sure kalian punya mindset bahwa investment itu untuk long term ya. Untuk long term dalam artian jangan berharap berbuah dalam waktu 1-2 hari mendatang. Wait until maybe minimal ya, kalau saya sih sampai Bitcoin next halving date, dan itu sekitaran Mei 2024. Pertanyaannya, kalian siap nggak nih nunggu 1,5 tahun lagi untuk next potential bull run? Bahkan kita pun sudah punya datanya berdasarkan historical data. Setelah halving itu baru terjadi yang namanya bull run ya. Dan next halving itu kalau kita lihat ya, next halving date, next BTC halving date itu adalah diperkirakan tanggal 4 Mei 2024. Nah, pertanyaannya nih buat teman-teman, siap nggak nunggu sampai 2024 untuk bull run? Kalau kita beli sekarang itu minimal loh, karena dengan kondisi fundamental saat ini, makroekonomi saat ini yang parah, saya rasa nggak bull run dalam waktu dekat. Jadi minimal sampai next halving. Setelah itu entah mungkin akan cetak duit lagi, mungkin akan distimulate lagi kondisi perekonomiannya, dan maybe next halving, next bull run Bitcoin bisa mencapai $100,000 ya. Who knows everybody, kita nggak ada yang tahu pasti. Cuman kalau saya di sini punya pertimbangannya, that's why reminder dari saya adalah pay attention with your money management. Jangan invest uang yang kalian nggak mampu istilahnya untuk mengalami kerugian ya, karena yang namanya investasi itu selalu punya resiko dan tentu saja kita tidak bisa menghindari resiko tersebut ya. Yang namanya kerugian itu pasti ada di financial market. Yang penting adalah alokasi duitnya harus benar ya, pertimbangannya di situ. Saya rasa itu teman-teman, reminder dari saya terakhir adalah prepare dana darurat, karena kita nggak pernah tahu bagaimana krisis di China saat ini nantinya lambat laun akan memberikan dampak ke Indonesia juga. Oke, saya rasa itu aja pesan dari saya. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content dan the information. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.